Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat serta karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka mengkaji sebuah ilmu yang mana belajar adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kita ketahui bahwasannya ilmu itu adalah dasar dari segala sesuatu. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ilmu merupakan pondasi dari seseorang berbuat suatu hal. Apabila seseorang dalam melakukan sesuatu itu tidak didasari dengan ilmu, maka hasil yang terjadi adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan sebuah ketaatan yang merupakan tuntutan kita sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, maka semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah pembahasan pujian terhadap Allah dan syukur, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bahwa kemarin kami menyampaikan bahwa semua pujian itu hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi apapun, kondisi yang menyenangkan ataupun ternyata kondisi yang kurang kita sukai, maka pujian itu yang berhak hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini apabila kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dan sebaliknya, apabila kita mendapatkan sesuatu yang kurang kita sukai, maka kita juga diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala kondisi, baik itu yang kita sukai atau tidak, maka tetap kita berkewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai lantas kita memuji Allah, Namun sebaliknya, apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian kita
lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru malah kita mencela Allah, justru kita malah murka terhadap Allah, maka itu bukan bukan yang diharapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah yang terpuji. Makanya dalam permulaan surah Al-Fatihah dikatakan alhamdulillah. Jadi alhamdu, segala puji. Untuk siapa? Hanya untuk Allah. Semua takdir yang Allah berikan kepada kita, baik buruknya, maka tetap pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang masih pembahasan yang sama, namun kita akan membahas dalil-dalil yang berupa hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahain min khamrin wa labanin fanadhara ilaihima fa akhadha al-labana faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati law akhadta al-khamra gawat ummatuka, rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam beliau diisrakan. Isra itu perjalanan Nabi dari mana, Pak? Ada Isra, ada Mi'raj, ya. Kalau Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini di malam di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diisrakan, ya. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, beliau didatangkan dengan dua buah bejana. Dihadapkan dengan dua buah bejana, yang satu berisi khamr dan yang satu berisi laban atau susu. Ini seakan-akan Nabi SAW dihadapkan dua hal, yang satu baik dan yang satu buruk. Fanadhara ilaihima fa akhadhal labana. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada dua hal tersebut. Melihat kepada khamar dan susu. Fa akhadhal labana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih mengambil susu. Dan ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang baik. Bahwasanya susu itu baik daripada khamr. Bahwa susu itu adalah merupakan minuman yang halal. Minuman yang memiliki banyak sekali manfaat. Minuman yang bernutrisi tinggi, yang mana berfaedah bagi tubuh manusia. Maka Nabi SAW lebih memilih susu daripada khamr. Dan ini mengandung faedah bahwasanya khamr itu adalah minuman yang haram, yang harus kita tinggalkan. Minuman yang membahayakan untuk kesehatan tubuh. Dan bahwa khamr itu tidak hanya terbatas pada minuman-minuman keras, Pak. Pokoknya segala sesuatu yang ternyata itu membahayakan bagi tubuh manusia, maka itu bisa dikatakan khamr. Jangan mungkin terus kita berdalih, oh berarti yang haram itu hanya minuman-minuman keras, karena di dalam Al-Quran disebutkan khamr.
nanti berarti narkoba dan kawan-kawan berarti nggak masalah, di Al-Quran nggak ada. Nah, kita tidak bisa berdalih seperti itu, karena narkoba dan lain-lain itu apa? Ternyata itu juga membahayakan untuk kesehatan tubuh, Pak. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang ternyata membahayakan tubuh kita. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, ya. Membunuh kalian diri sendiri bisa bunuh diri, bisa dengan mengkonsumsi sesuatu yang ternyata itu membahayakan bagi tubuhnya. Ya. Kira-kira kalau mengkonsumsi narkoba itu bahayanya seketika atau jangka panjang, Pak? Kalau saya pikir bahayanya ya seketika dan jangka panjang narkoba itu. Maka semua hal yang ternyata itu membahayakan untuk tubuh kita itu dilarang oleh agama. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, dalam Al-Quran seperti itu. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Dan perintah Al-Quran apa? Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Justru jangan kalian membuat diri kalian sendiri itu tersiksa. Janganlah kalian membuat diri kalian sendiri itu teraniaya. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi tubuh kalian sendiri. Di antaranya apa? Khamar itu, minum-minuman keras. Narkoba, yang mana sekarang negara kita juga sedang menggembor-gemborkan untuk menjauhi generasi muda dari narkoba. Lah kalau misalnya generasi kita yang sekarang ini mereka sudah kecanduan dengan narkoba, 30 tahun ke depan terus negara kita jadi apa? Isinya orang-orang yang kecanduan narkoba. Bisa runtuh ini generasi kita. Maka negara memang sudah benar-benar perhatian terhadap narkoba ini sudah sangat luar biasa. Bahkan hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang yang menyebarkan narkoba sudah sangat keras dari pemerintah. Maka kita dimulai dari diri kita, Pak, dari keluarga kita, jangan sampai terjumus dalam hal semacam ini. Tidak harus narkoba lah, sesuatu yang kira-kira itu mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan, yang membuat kita kecanduan, yang membuat kita justru malah rusak secara kesehatan, meskipun itu jangka panjang. Usahakan dari diri kita ataupun keluarga kita menghindari hal-hal tersebut, karena kesehatan itu adalah mahal sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kita diberi kesehatan, sebisa mungkin kita mensyukuri kesehatan yang diberikan dengan cara menjaga kesehatan kita. Jangan malah kita pergunakan untuk hal-hal yang negatif, atau bahkan malah kita rusak sendiri kesehatan kita. Maka dari hadis ini Rasulullah sudah memberikan gambaran yang begitu jelas ketika dihadapkan dua buah minuman, yang satu bermanfaat dan yang satu tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak kesehatannya, maka beliau mengajarkan kepada kita untuk memilih yang lebih bermanfaat dan meninggalkan yang membahayakan.
Kemudian kita lanjutkan, faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengatakan, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Alhamdulillah, kata Jibril ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih susu daripada khamar. Jibril merasa senang. Karena beliau merasa senang, dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi hadaka lil fitrah, yang dimana Allah telah menunjukkan engkau wahai Muhammad kepada fitrah. Fitrah manusia yang memilih kebaikan daripada keburukan. Jadi kalau kita memilih kebaikan itu sebenarnya fitrah manusia, Pak. Tapi kalau kita ternyata memilih keburukan, jadi fitrah kita itu lagi bermasalah berarti. Butuh apa? Butuh siraman. Hati kita butuh siraman rohani. Ya, butuh. Kalau hati sudah keras itu ya susah. Mungkin sekali dua kali diberikan siraman belum bisa, tapi kalau sudah diberikan siraman rohani yang banyak, nanti lama-lama hati itu juga akan luluh. Dan kesadaran itu sulit. Mungkin kalau orang belum sadar ya susah. Mau dibilangin gimana belum sadar. Tapi kalau orang sudah sadar, itu dia bisa berpikir secara logikanya jalan gitu. Lawang misalnya pil koplo gitu ya, namanya aja koplo gitu istilahnya kan. Lah kok orang sehat kok minum itu kan, secara logika sudah nggak pas kan begitu. Maka kalau orang ternyata milih itu berarti fitrahnya lagi terganggu, butuh nasihat, butuh pengarahan, dan memang seperti itu. Maka Jibril ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu ini, maka beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau wahai Muhammad kepada fitrah yang benar. Kemudian beliau melanjutkan, lau akhadtal khamra ghuwat ummatuka. Apabila engkau Muhammad ternyata memilih khamr daripada susu, ghuwat ummatuka, maka umatmu nanti akan tersesat. Kenapa? Karena Nabi itu adalah contoh. Kalau contoh yang memberi contoh saja sudah ya, yang jadi panutan saja justru malah mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat, justru tidak memberikan contoh yang baik, otomatis apa? Orang-orang yang di bawahnya akan akan mengikuti. Ya. Jadi mungkin gambaran kita sebagai seorang barangkali pemimpin keluarga begitu ya. Maka semaksimal mungkin kita usahakan, kita upayakan kita bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang di bawah kita. Selain kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, selain kita memberikan arahan, tapi kita juga harus memberikan contoh. Nabi pun juga seperti itu. Ketika menasihatkan kepada umatnya, maka beliau juga memberikan contoh. Tidak sekedar teori saja, tapi diusahakan. Dan nasihat ini saya tujukan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita berusaha ya untuk bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang di bawah kita. Karena Jibril pun juga mengatakan begitu. Lau akhadtal khamra, wahai Muhammad, apabila engkau justru malah mengambil khamr pada saat itu, maka pasti umatmu juga akan tersesat. Umatmu juga akan memilih sesuatu yang buruk daripada yang baik. Maka ini menjadi gambaran bagi kita. Kita berusaha, mungkin kita sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga atau pemimpin di masyarakat barangkali,
maka kita berusaha untuk bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abta. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, setiap perkara yang penting, setiap urusan yang penting. Ya, kita punya urusan banyak ya Pak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Setiap urusan la yubda'u fihi bi alhamdulillah, yang mana urusan itu kita tidak awali dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa abta, maka urusan itu akan terputus dari barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abta. Setiap, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka itu akan terputus. Maka hadis ini saling melengkapi Pak. Hadis yang bismillah dan hadis yang alhamdulillah saling melengkapi. Satu contoh hadis yang urusan harus diawali dengan alhamdulillah, misalnya ketika kita mau ceramah gitu ya. Biasanya kita mengawali dengan apa Pak? Biasanya dengan alhamdulillah, misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kan menggunakan diawali dengan alhamdulillah. Termasuk ketika kita menulis surat juga seperti itu. Di atasnya tulis alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, seperti itu. Hadis bismillah juga seperti itu. Bisa menggantikan alhamdulillah ketika kita mau khutbah atau mau menulis surat atau menulis buku atau segala sesuatu yang urusan yang baik gitu ya. Mau makan, mau minum ya, mau masuk rumah ya, mau mengangkat sesuatu, mengucapkan bismillah. Dan ini ada amalan-amalan tertentu yang memang harus diwajibkan mengucapkan bismillah daripada alhamdulillah. Satu contoh, mau makan. Mau makan kita lebih disunahkan dan bahkan harus bismillah daripada alhamdulillah. Ketika kita mau makan, maka hendaknya kita awali dengan bismillah. Tapi kalau diakhiri dengan alhamdulillah. Ketika menyembelih, apakah kita juga mengawali dengan alhamdulillah? Enggak, maka ini harus diawali dengan bismillah. Karena kalau tidak diawali dengan bismillah, bisa jadi sembelihan kita tidak halal. Ini saling melengkapi, tapi ada beberapa amalan yang memang kita lebih diwajibkan untuk menggunakan bismillah ketika mengawalinya. Jadi setiap urusan itu kita disunnahkan untuk membaca alhamdulillah atau bismillah supaya urusan itu lebih berkah Pak. Sehingga lebih ada manfaat untuk kita. Nah, ini faedahnya seperti itu. Hadis ini hadisun hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu dan yang lainnya. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi
Qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqul qabattum thamarata fuadihi fayaqulun na'am fayaqul famadza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah Ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila seorang anak dari hamba itu mati. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada 'abdi, apakah kalian wahai para malaikat menggenggam anak hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat itu mengatakan na'am, ya. Fayaqul qabattum thamrata fuadihi, maka Allah bertanya lagi, apakah kalian wahai malaikat menggenggam buah hati dari hambaku itu? Para malaikat mengatakan na'am, ya. Fayaqul madza qala 'abdi, maka Allah bertanya, lalu apa yang dikatakan hambaku itu? Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh malaikat? Kira-kira apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Apakah ketika diambil anaknya itu mereka marah, murka kepada Allah? Apakah dia meratapi kematian anaknya? Ya, merasa tidak ikhlas dengan ketentuan Allah, mencaci Allah, atau sebaliknya? Maka para malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a. Malaikat mengatakan, hambamu itu ya Allah justru dia malah memujimu, wastarja'a, dan beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu Pak, kondisi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa, takdir baik maupun buruk, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap memuji Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia tetap mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Dan apabila dia ternyata mendapati sesuatu yang dia tidak sukai, dia juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak murka terhadap Allah, tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, kata Rasulullah, urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap urusannya itu baik bagi mereka. In asobathu sarra syakara, apabila seorang hamba yang beriman itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lah, maka yang demikian itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabaru, dan apabila seorang hamba yang beriman itu mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, apa yang dia lakukan?
sabaro, dia justru bersabar. Fakana khairul lah, maka yang demikian itu baik bagi dirinya. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh mengherankan, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan, ya. Dan ini hanya terjadi pada seorang mukmin, orang yang beriman seperti itu. Dan digambarkan dalam hadis ini juga seperti itu, Pak. Ternyata ketika putranya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya, justru dia malah memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia mengucapkan apa? Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka ketika orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan mengucapkan kalimat itu, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warahmah, dan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu sabar dan mengucapkan kalimat yang baik, justru memuji Allah Subhanahu wa taala, beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia mendapatkan 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Pak? Mendapatkan sholawat dari Allah, doa dari Allah. Kemudian yang kedua, rahmat Allah, dapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang seperti ini sulit, Pak. Jarang yang bisa seperti ini. Ketika mendapatkan musibah ya sudah, biasanya ngelokro. Apalagi mendapatkan ujian yang sangat berat, ya. Diambil salah satu dari keluarganya. Ini adalah tidak semua orang yang seperti ini mampu untuk bisa sabar, ya, menghadapi ujian seperti itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dijadikan di antara orang-orang yang seperti ini. Bisa sabar, ya, mampu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah baik. Semua takdir dari Allah itu semuanya baik. Kenapa kok dikatakan yang takdir yang buruk pun itu baik? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim, baik berupa kepayahan, berupa sakit, kesedihan, gundah gulana, wala adza, dan gangguan dan yang lainnya, setiap apapun ujian itu, hatta syaukah yushakuha, sampai sekecil duri, ya, duri yang menusuk kita, ya. Duri itu kan kecil, Pak. Sampai duri pun yang menusuk kita, illa kaffarallahu biha anhu, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan itu menjadi penghapus
dosa bagi dirinya. Jadi apapun yang menimpa kita, baik itu ujian yang berat, meskipun duri yang menusuk kita, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah yang buruk pun itu sebenarnya baik bagi kita, karena bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yushakuha. Dalam hadis yang lain, dan ini hadisnya lebih pendek daripada hadis yang pertama, tidaklah sebuah musibah yang menimpa seorang muslim melainkan akan Allah jadikan itu penghapus dosa bagi dirinya, meskipun musibah itu hanya duri yang menusuk pada dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa, Pak? Ujian itu pada hakikatnya baik bagi kita. Maka kita lanjutkan hadis yang tadi. Maka ketika seorang hamba anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba ini sabar dia, Pak. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku yang seperti tadi itu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumahnya itu dengan rumah alhamdu. Jadi orang yang mau bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surga dengan rumah yang diberi nama rumah alhamdu. Nah, di sini menunjukkan keutamaan kita mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal, Pak. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau itu biasanya lumrah ya, Pak. Kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, biasanya sudah otomatis alhamdulillah. Yang belum otomatis itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kok alhamdulillah gitu. Itu rasa-rasanya jarang kita temui, ya. Justru kalau kita mendapatkan yang tidak mengenakan, malah kadang misuh-misuh barang gitu. Ngumpat itu, masya Allah. Makanya Allah berikan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang ternyata mampu, ya, membiasakan dirinya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dalam kondisi apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap seorang hamba ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha, yang mana dia makan sesuatu dari rizki Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian dia minum dari rizki Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa, Pak? Sesuatu yang kita nikmati, sesuatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik berupa makanan, baik berupa minuman, baik berupa kesehatan,
baik berupa waktu luang kita yang kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Karena ini adalah sebuah ungkapan syukur kita secara lisan kepada Allah. Selain kita syukur kepada Allah secara lisan, tentu kita juga dituntut untuk syukur dengan amal perbuatan. Dengan kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu kepada sesuatu yang positif, ya. Bahkan para ulama mengatakan tentang makna syukur itu apa Pak kemarin? Al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Syukur itu adalah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada pemberi nikmat. Yang memberikan nikmat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ungkapan syukur kita dengan amal perbuatan adalah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ungkapan syukur juga. Jadi kita tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah tapi perbuatan kita masih tidak benar gitu. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya, mambengi menang. Menang apa? Menang main, ya kan? Ini ucapannya alhamdulillah tapi perbuatannya perbuatan yang nggak benar gitu. Ini juga tidak sinkron gitu ya. Tidak selaras dengan antara ucapan dengan perbuatan gitu. Seharusnya ucapan dengan perbuatan harus sama. Ini ada beberapa hal yang merupakan buah manis dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis di sini disampaikan sebuah hadis yang menunjukkan tentang buah manis dari rasa syukur, ya, kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu hadis ajaban di amril mukmin, sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Ya, di sini adalah poinnya mukmin itu, Pak. Sungguh mengherankan urusan seorang yang beriman, orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min, yang dimana tidak ada satupun yang bisa seperti itu melainkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan maka dia bersyukur, dan yang demikian itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah, dan apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan maka dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Maka kira-kira yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini apa, Pak? Sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syukur itu adalah merupakan sifat apa, Pak? Sifat orang yang beriman, ya. Sifat seorang yang beriman. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, ya kan? Jadi orang yang beriman ini adalah sifat orang yang beriman itu dia bisa senantiasa bersyukur meskipun dalam ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kemudian yang berikutnya sebuah ayat dari Al-Qur'an, wa in tashkuru yardahu lakum, apabila kalian bersyukur kepada Allah maka Allah akan ridho kepada kalian. Berarti apa poinnya di sini? Syukur itu apa? Mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana azab kepada kalian apabila kalian bersyukur dan beriman. Berarti apa, Pak?
kaitannya dengan syukur di sini? Bahwasannya syukur itu apa? Menolak dari murka Allah, menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, dalam ayat yang lain. Apabila kalian senantiasa bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, kalau kalian justru malah mengkufuri nikmat itu, apa Pak? Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang lainnya, wasana jaziz syakirin, dan kami kata Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Balasan pahala maksudnya. Berarti apa Pak? Orang yang bersyukur itu akan senantiasa mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.